Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis, khususnya mengenai arus listrik dan hantaran listrik. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan lain sebagainya. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi, mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Atau ketika kamu menekan saklar, ternyata lampu-lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Atau, secara matematis, besar arus listrik dapat ditulis sebagai berikut. I besar sama dengan Q dibagi T. Dengan I besar adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal arus listrik. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Diketahui I atau kuat arus sama dengan 5 mA, sama dengan 0,005 ampere. Dan waktu atau T sama dengan 0,1 sekon. Ditanyakan besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar atau Q. Dijawab dengan menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T. Maka didapatkan rumus Q adalah I dikali T. Sama dengan 0,005 ampere dikali 0,1 sekon. Didapatkan hasil
5 dikali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Jadi, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah. Sebab, perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Kabel biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik. Sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Pada bahan yang mampu menghantarkan arus listrik, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh dari konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena harganya yang sangat mahal, kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Pada tabel berikut disajikan beberapa nilai hambatan jenis dari bahan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dituliskan R sama dengan Rho dikali L dibagi A, dengan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm,
Rho adalah hambatan jenis kawat atau ohmmeter. L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.